Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Tentu yang pertama sebelum kita memulai kajian hadis arba'in yang ke-32 tentang tidak boleh membuat kerusakan atau mudarat baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Tentunya semua yang telah kita dapatkan dianugerahkan kepada kita berupa kesehatan, umur yang panjang sampai dengan hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersujud, karena apabila orang-orang yang telah meninggal ditanya apa yang ingin mereka lakukan kembali di dunia kalau seandainya diberikan kesempatan, maka mereka akan menjawab ingin sekali melaksanakan ibadah meskipun sedetik. Itu yang mereka ucapkan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Munafikun, kemudian juga At-Taghabun, bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia itu ingin kembali ke dunia meskipun satu detik saja. Dan kemudian mereka mengatakan, seandainya saya diberikan kesempatan satu kali saja, satu detik saja ke dunia lagi, maka engkau akan dapati aku, kata mereka kepada Allah, menjadi orang yang paling soleh sedunia. Tapi mustahil. Mustahil itu. Maka kita yang sekarang masih ada di dunia, semua kesempatan ibadah, semua kesempatan pahala, semoga dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya, sunnah-sunnahnya, termasuk mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariat agama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh saling memudaratkan. Nah, ini 5 kerangka besarnya Pak dalam fikih. Ingat bahwa hadis arba'in itu adalah sekumpulan hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, yang menjadi dasar besar, pondasi besar dari agama. Jadi kalau hadis arba'in ini kita sudah hafal Pak, itu permasalahan-permasalahan secara gambaran besarnya itu bisa kita pahami, baik dalam akidah, dalam fikih gitu ya. Nah, ini salah satunya di hadis nomor 32 adalah 5 kerangka fikih besar. Insyaallah nanti kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama adalah dalam hadis ini dikatakan la dharar wa la dirar. Nanti kita bahas apa itu dharar dan apa itu dirar. Yang kedua adalah al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah ini adalah sebuah kebiasaan yang menjadi hukum. Contoh. Apakah mahar itu harus selalu emas? Hah? Tidak kan? Seandainya mahar itu umpama ini mah laptop. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Tapi kenapa di kita seolah-olah menjadi hukum bahwa emas itu biasanya menjadi mahar? Nah, itu sebetulnya kebiasaan, Pak. Tadinya kebiasaan, lalu kemudian tidak juga melanggar syariat, maka dia diperbolehkan dalam hukum
mahar berbentuk emas. Padahal mahar berbentuk cai biasa, cuman kirang afdol karena mahar mah harus sesuatu yang bernilai, gitu. Sawah, kebun, itu bumi, nah, beserta segala isinya, ha, Pak. Entong bumi nawe tapi rombeng, nggak tuh pihadeanan. Teras, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir ini bermakna kesulitan membawa kemudahan. Nanti kita contohkan lebih lanjut seperti apa ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dalam ilmu fikih nanti diturunkan al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Lalu kemudian keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kumaha maksudna teh Ustaz? Mungkin orang bahasnya. Terakhir, al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala urusan tergantung dari niat. Nah, ini dibahas di hadis arba'in yang pertama, Pak Haji ya. Innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niat, dan bagaimana niatnya itu akan menentukan dia berpahala atau tidak. Ya, baik. Kita mulai yang pertama adalah la doror wa la diror. Nah, ini ulama Pak berbeda pendapat sekali di dalam la doror wa la diror ini. Nah, ada yang mengatakan bahwa doror dengan diror itu maknanya sama aja. Satu ulama mengatakan, ini kan ada dua kata apa nih? Dua lafaz, doror dengan diror. Ini yang jadi pembahasan utama para ulama. Apa maksud doror dan diror? Sebagian ulama mengatakan doror dengan diror itu sama saja. Tapi yang jadi pertanyaan ulama lain, kalau seandainya doror itu memudorotkan, diror itu tidak boleh juga memudorotkan orang lain. Jadi kita sendiri tidak boleh memudorotkan diri sendiri dan juga orang lain. Kata sebagian ulama, doror diror ini sama saja. Cuman jadi pertanyaan, kalau sama saja kenapa Nabi mengulang? Kan begitu. Lalu kemudian dikatakan oleh ulama lain, enggak, doror, diror itu mestinya berbeda. Karena tidak mungkin Nabi mengatakan itu berulang. Padahal ulama ini mengatakan doror, diror sama saja. Hanya penegasan saja tidak boleh. Nah, tapi ulama lain mengatakan bahwa doror itu, yang dimaksud doror itu adalah memberikan, ini ada tiga makna ya. Yang pertama adalah memberikan mudorot tanpa sengaja. Mudorotnya tanpa sengaja ini. Kalau ini doror itu memberikan mudorot tapi tidak sengaja Pak. Tidak sengaja. Berarti kalau diror sengaja gitu. Kemudian yang kedua kata ulama, doror itu memulai memberi mudorot. Sate acan rusak umpama jalan, aya mobil ngalangkung tapa masuk di proyek-proyek. Saya tadi nanti jalan Pak. Begitu aya mobil proyek hancur. Nah, berarti dia memulai kemudorotan. Itu namanya doror. Nah, sebagian ulama lain. Kemudian sedangkan diror adalah membalas mudarat lebih besar. Contoh, ku abi Pak saha Pak Dedi umpama ditoel, Malik neungel, tah itu Pak. Ditoel Malik neungel. Sanes ditoel Malik noel tama dulu sumbang. Jadi membalas sebuah kemudorotan lebih besar. Nah, itu sebagian ulama mengatakan begitu. Dendam kesumat. Nah, yang ketiga adalah doror itu memberikan mudorot tanpa manfaat. Memberikan mudorot tanpa manfaat kepada dirinya. Apa contohnya? Kita lagi jalan Pak, naik mobil, masuk anu nyempret kan banyak, ceret gitu kan. Besok sering dah pami hujan, bade ngajajab ke lab school, aya mobil uting kencang-kencang teuing gitu. Padahal makan di kompleknya. Mana hajar terus suka cempretan. Bagi dia yang menyupir, dia tidak dapat manfaatnya. Apa manfaat dia? Nggak ada. Tapi bagi orang lain mudorot.
Nah, itu namanya doror bagi sebagian ulama. Sedangkan yang diror adalah memberikan mudarat dengan manfaat. Ini sepertinya seperti korupsi. Dia memberikan mudarat kepada masyarakat bagi dirinya, punya manfaat, uang cuan yang banyak. Nah, itu namanya diror. Jadi korupsi dan sebagainya itu yang memberikan mudarat kepada orang lain, tetapi bagi dia sendiri dapat manfaat besar, maka diharamkan dalam agama. Bukan hanya sebatas mencuri saja, Pak, itu double itu. Sudah dia mencuri, sudah dia memberikan mudarat kepada orang lain, itu macam-macam dosanya itu. Maka 5 kerangka fikih besar ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena 5 fikih besar ini nanti menjadi landasan bagi kita untuk tidak membuat mudarat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Baik, kita lanjut ya. Lebih hilap tengah cas ya. Pertama kita bahas al-umuru bima qasidiha. Nah, ya. Penjelasannya begini, bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Semuanya, Pak. Ini contoh niat dan ada yang berpahala, ada yang tidak. Contoh, orang yang sholat dengan niat ibadah. Pak Haji Dedi umpama rungsing ya cicilan ya kan. Stres umpama. Sekarang pertanyaannya, Pak, ya urusan cicilan ya. Kalau seandainya diniatkan ibadah untuk melunasi hutang, itu jadi pahala. Ya urusan cicilan ya, KFIF kemana kali sing. Urusan cicilan saja itu bisa jadi pahala, Pak, bagi orang-orang beriman. Kenapa? Kita ini punya hutang. Dan dalam syariat, hutang itu wajib dibayar. Setiap kita membayar hutang, itu berpahala, Pak. Berpahala. Tapi nginjem nama itu. Ayo nambut nama, mubah itu. Boleh atau tidaknya itu mubah gitu ya. Tapi begitu bayar hutangnya, Pak, itu berpahala. Jangan disangka itu membayar hutang tidak berpahala. Karena wajib. Karena wajib, sesuatu yang ditunaikan bentuknya wajib, pahala atau tidak? Nah, sekarang sholat wajib atau tidak? Wajib. Begitu ditunaikan dapat pahala nggak? Dapat pahala. Mantap kami bapak bade seueur hoyong seueur kenging pahala seueur ke nambut. Jawabannya gitu. Artinya Pak, itu abi mah da hoyong cenah seueur pahala. Sawar ustad oge seueur nambutna mohon leres. Cocok. Itu ya. Jadi membayar hutang itu meskipun terlihat sepele, dalam agama bernilai pahala. Pahala itu. Begitupun kita mau berangkat ke masjid, Pak. Ieu niat orang ke masjid pengawasan teh ieu kanggo naon gitu. Apakah memang khusus niat ibadah atau hoyong ditinggali sebagai syekh? Syekh Asep umpamanya apa ya? Saur Pak Haji mah pamina-mina eta aya Arab-Araban masih kena cocok, Pak. Syekh Nuruddin cocok. Syekh Ucup. Nah, kirang kan ya. Syekh Soni asalnya Cawerang gitu, Pak. Syekh Zuhri. Ah, itu masih, Pak. Syekh Imam, wah, Al-Imam kan. Tapi Syekh Rosano alah Cawerang. Cawerang tuh, Pak. Kamu ima Syekh Tori cenah alah. Gitu. Yang jauh kan apanya? Nah, gitu. Jadi sholat urusan ibadah. Tapi begitu niatnya berubah, sudah tidak berpahala. Sholat, tapi pas caleg dipertanyakan. Musim caleg, kan sok rajin. Rajin ke masjid deh. Masihan eta kalender, ya kan? Macam-macam, masihan sejadah. Pas begitu jantan dicandak deh. Aduh, coba niatnya apa itu, Pak? Begitu tidak jadi, diambil lagi. Itu niatnya apa? Tadinya bagus untuk sedekah, jadi wakaf. Jadi wakaf kan, kalau kita mau wakaf. Diwakafkan itu harusnya jadi ladang pahala amal jariah. Tapi pamit dicandak deh kumaha.
Udah dikasihkan kan. Nah itu seperti itu hal-hal sederhana, tapi dalam agama disebut al umuru bima qasidiha. Segala urusan tergantung pada niatnya. Berarti niatnya bukan untuk ibadah, niatnya untuk dipilih. Pamitos dipilih joget-joget kan. Nah, itu udah kumaha. Kedua, akad pinjam meminjam qard sah. Abi nambut spidol kapajuhri sah upami teu aya niat nipu. Niat mah nambut begitu ningali atuh da ieu masigana mah pajuhri mah teu butuh-butuh amat kana spidol. Berarti cepengan dugi ketahunan. Nah, itu tidak boleh, berarti niatnya menipu. Da akad dangge ti asalna teh Pak dikawitna teh berarti pinjam meminjam. Entong sampai memiliki berarti. Gitu. Harus dikembalikan. Mungkin kalau lupa nggak ada masalah, wah punten ya Pak Juhri abi hilap. Tapi itu 10 tahun. Hilapnya 10 tahun tuh masalah hilap. Melupakan berarti. Jadi begitu ya. Jadi akad pinjam meminjam qard itu sah, tapi apabila diniatkan menipu jadi haram. Jadi haram kan seueur ayeuna nambut mobil sakedap. Orang dibawa ke Majalengka ada heula kadang-kadang nambut ternyata digade. Ini gitunya ayeuna teh. Terus aya nu rental nu kamari ditembak-tembak kasusna apa itu? Asalnya apa itu? Akadnya kan pinjam kan? Rental itu pinjam. Begitu dibawa ya lepas kunci kan istilah kalau di rental mah ya. Lepas kunci, tidak ada supir, silahkan dia sendiri dengan kepercayaan ambil kunci jalan ke mana, ke daerah Banten kan, di Tangerang. Nah, ternyata begitu dilacak GPS makin jauh dari area kan, mana gitu, kurilingan. Terus begitu ditegur tembak gitu ya. Jadi memang ini perkara-perkara dalam syariat yang saat ini sering terjadi dan itu hampir dilupakan Pak. Ini perkara sebetulnya seringkali dianggap sepele tapi penting, termasuk akad pinjam meminjam ini. Kemudian yang kedua adalah al yaqinu la yuzalu bisyaki, yaitu keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kumaha tah contohna Ustaz? Contoh beginilah. Bapak ayeuna tos wudu, bade salat ya Pak. Tos wudu ya. Cuman pas begitu bade salat ya. Bade salat, bapak teh mulai ragu, ieu teh tos wudu apa encannya? Wudu apa encannya? Tapi tadina teh tos yakin bahwa sudah wudu. Yakin tos wudu. Tapi muncul keraguan. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah kita wudu lagi atau enggak? Jawabannya baiknya wudu lagi. Baiknya tidak. Baiknya tidak. Karena sudah yakin awalnya bahwa kita sudah berwudu. Atau nabi sholat misalkan itu orang bade rakaat sabaraha. Pamis seandainya di awal kita sudah yakin, maka dilanjutkan tidak ada masalah. Wudu yakin tadinya dilanjutkan tidak ada masalah. Tapi ketika dia mulai ada keraguan di tengah perjalanan, maka diteruskan saja. Kenapa? Karena dalam hukum disebutkan bahwa al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Bahwa keyakinan yang pertama itu tidak merubah keraguan yang datang kemudian. Dalam fikih, teruskan saja. Kadang-kadang sok itunya, orang misalkan ya Pak, nu berdekatan kan maghrib ke isya. Orang teh sok beres maghrib teh kan sok kadang-kadang masih gaduh wudu kan banyak. Nah, itu kadang-kadang orang ragu gitu, itu orang terus batal apa encan, yakin nggak di awal bahwa kita nggak batal? Contoh apa yang membatalkan sholat? Kita ngerasa kentut nggak? Itu ente ya sudah lewat. Terus pipis umpama ente, BAB ente. Terus misalkan ka istri misalkan dah pada di masuk tekiat umpama ya terus maghrib hoyong weta sehingga pasonipan tadi nohaneut yang nohaneut gewe mempatori pasoni. Misalkan apakah tempel nggak dengan istri secara langsung kulit enggak, atau nabi serang istri tetangga ente oke lewat checklist nah data ayat tidak ada yang membatalkan, maka berarti hukumnya tetap punya wudu gitu.
Jadi boleh untuk tidak wudhu lagi, langsung saja sholat. Nah begitu masuk dalam fikih. Jadi ini penting di dalam ilmu fikih mengetahui kaidah-kaidah seperti ini, Pak. Gitu. Entong imah sekali-kali was-was wudhu deui, atuh capek, Pak. Nih, di sepanjang fase hidup kita, Pak, itu ada masa di mana kita ini merasa was-was. Tah, sok kadang-kadang nu sepuh rada meningkat was-wasna, Pak. Sepuh mah itu tadi pipis aya ceret-ceretan teh nya. Kadang gitu tuh, Pak. Pipisnya sok aya nya, sok aya sesa. Ceret. Kumaha coba hukumna, Pak? Kumaha hukumna? Sok aya kan sisa-sisa teh, sok sisa-sisa pipis seorang teh. Apakah itu kita tetap wudhu, buka celana lagi, wudhu lagi atau bagaimana? Nah itu makanya saya pernah sampaikan ya di pembahasan fikih. Kalau seandainya sok upami orang sok aya ceret-ceretan, Pak, sok aya sesaan, nyandak tisu, bengker kutu tisu tahu. Iya. Itu siga Pak Haji. Pak Haji letik. Kantun ngasorbanan ya, Pak. Nah, dibengket ku tisu, Pak. Supados teu nempel kana celana. Anu dipikeun teh sanes huluna. Tong huluna dikeureut atuh, Pak. Tah dicandak tisuna dibuang. Tisuna anu dicandak meh teu nempel kana celana. Pami nempel kana celana dianggo salat masalah najis gitu. Nih seandainya Pak memang itu jadi penyakit, maka itu tidak batal. Karena disebut nanti kita bahas ya, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kesulitan yang kemudian mendatangkan kemudahan. Darurat termasuk itu, Pak, dalam fikih. Apabila kita masuk ke kategori ini, sering backshare, orang makan backshare, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Pak. Keluar itu kadang-kadang ceret, ya sudah, sholat mah sholat aja, gitu. Itu dalam fikih begitu. Kemudian apa kemudaratan juga dalam fikih? Contoh dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan susah ini sholat. Misalkan orang badai ke Pekanbaru umpama. Aya waktu misalkan 10 menit ya di dohor misalkan ke asar, diperkirakan di perjalanan itu bisa melewati waktu asar umpama. Maka pas begitu mau berangkat sudah aja dikosor dari duhur ke asar atau asar ke duhur, kosor aja berarti 2 rakaat. Tidak perlu semuanya gitu, tidak perlu 4 rakaat. Cukup 2 rakaat 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, sehingga nanti pada saat waktu asar sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melaksanakan sholat karena sudah ditambal di waktu duhur. Nah itu namanya al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa di dalam agama kesulitan itu memunculkan kemudahan begitu. Contoh sanes kami orang misalkan kan kedah nama orang natep pantai kan kedah ngadeg kan. Nah, pami teu tiasa ngadeg kumaha? Nah, tiasa calik. Nah, seperti itu. Teu tiasa calik, tiasa nu sanes. Nah, itu. Jadi dalam agama, dalam fikih ini kesulitan yang kemudian mendatangkan kemudahan. Banyak sekali contoh ya. Banyak. Tuh, kemudian apa lagi? Jama juga termasuk ya. Apa bedanya jama dengan qashar? Di samping memang jumlah rakaat. Kondisinya seperti apa? Apa yang membedakan jama dengan qashar? Ada jama, ada qashar. Apa yang membedakan? Ayo. Nah, jama disatukan, baik. Rakaatnya berkurang nggak? Nah, kalau jama rakaat tidak berkurang. Rakaat tetap. Sedangkan qashar rakaat berkurang. Nah, didiskon. Nah, pami qashar mah didiskon. Nah, sekarang dalam kondisi seperti apa diperbolehkan jama dan qashar? Apa bedanya? Kondisi bagaimana? Dua-duanya jauh, yaitu 80 lebih. Ada yang mengatakan 82, 83. Kita ambil rata-rata 83 lebih. 83 kilo lebih. Jama itu tidak diringkas.
Kapan ini dilakukan? Pada saat jama itu biasanya dalam kondisi yang memungkinkan kita untuk melaksanakan full, Pak. Sedangkan qasar tidak memungkinkan untuk dilaksanakan 4 rakaat. Tadi misalkan badai angkat ke Pekanbaru, aya waktu 10 menit ke pesawat umpama. Nah, itu. Maka sudah aja ambil yang qasar. Jangan mengambil yang jama atau kakantun, Pak. Da moal tiasa dikirikeun di luhur langit kan. Kiri, siga si AA atau kami ningali pesawat kan sok aya murang kali mah nya. Minta duit. Tapi kalau qasar udah tahu bahwa waktu yang akan datang itu pasti terlewat gitu. Iya. Iya, dan pas pada saat mau mengerjakannya waktunya terlalu sempit apabila mengerjakan jama. Itu perjalanannya diperkirakan memang pendek sekali waktu mengerjakan sholatnya, tidak memungkinkan untuk jama, maka ambil yang qasar gitu. Jadi satu waktu berarti 4 rakaat tapi melaksanakan 2 sholat fardu. Nah itu ya, jadi qasar itu begitu. Tapi Ustaz, saya emang nggak ada itu, biasa waktunya tuh panjang, maka ambil yang jama. Contoh misalkan orang ke Jakarta, Bandung Jakarta itu sudah boleh dalam ilmu fikih Bapak menjama. Entong di qasar tuh. Aya ke Jakarta mah, atanapi ka Ciwidey, seberapa kilo, Pak? Hah? 40. Nah, berarti henteu eta. Ka mana nu 80? Ka Garut aya 80. Saya, ka mana? Ka Tasik. Ah, Tasik bola. Kebanjaran, Pangandaran. Sholat di kendaraan tuh mah apa Ustaz? Tiasa. Seperti sapi sering. Mohon. Di dia ke Tasik. Mohon. Waktu subuh belum datang. Terus naik mobil. Jadi pas sampai Tasik misalkan jam 8 atau jam 9. Mohon. Jadi saya sholat di kendaraan. Di bus. Mohon. Gelar sajadah tuh, Pak? Enggak. Untuk azan tuh, Pak? Tapi sepatu dibuka gitu. Oh iya. Jadi pakai kaos kaki aja, boleh nggak itu? Ya boleh, Pak. Memang seharusnya begitu. Cuman pertanyaannya pada disanggakan ke Bapak ya. Kiblatnya kemana? Jadi ngidul. Berarti ke timur Bapaknya. Eta ajaran hakekok atau kuat apa? Boleh, Pak ya. Boleh, selama memang kita berada dalam kemudorotan dan tidak memungkinkan untuk turun kan, nah, maka diperbolehkan. Bahkan itu sangat bagus sekali, Pak. Berarti itu tanda orang yang mengerti agama. Kita sholat kemanapun arah kiblat diperbolehkan. Tuh, wah kiblat kan kali itu, ya punten kali itu, mawan Kedah. Jadi kiblat kita niatkan adalah ke supir, berarti ke supir, ya. Di mana arah supir, berarti di situ kita anggap kiblatnya. Kemudian yang kedua, tata caranya sudah paham, Pak ya? Ayat sujudan tuh, Pak? Ya, cuma begini aja, Pak. Ya. Ada ruku, sujud ada gitu. Bedanya sama ruku? Jadi kalau ruku kalau sujud tidak, kalau ruku hanya begini, kalau sujud ada bungkuk. Ya, betul. Sudah betul. Dibedakannya gitu. Betul. Kalau sujud ada bungkuk. Ya, dibedakannya dengan bungkuk ya. Bagus. Kenapa? Oh, di mobil. Nah, di mobil itu sebaiknya tidak disingkat karena dia tidak memenuhi unsur itu. Gitu. Karena ini judulnya hanya pas waktu sholat di perjalanan, tidak memenuhi syarat apakah lebih nggak dari 83 kilo. Itu. Jadi sebaiknya ini hanya dilakukan di dalam mobil saja. Dan ini bukan jamak, Pak ya. Subuh tidak bisa di qasar maupun di jamak. Entos mas subuh mah 2 rakaat, Bapak. Di korting, di diskon. Pada sabar setengah rakaat gitu. Waduh. Ya, jadi bagus, Pak. Itu memang seperti itu. Kemudian untuk untuk sepatu juga sama, betul ya. Jadi kalau kita sholat di dalam mobil, di bus umpama atau di pesawat, buka sepatunya ya. Jadi dijadikan alas gitu. Ya, di atas sepatu. Ya, dijadikan alas ya. Jadi kalau ini sepatu kita buka, kita berdiri di atas.
Kenapa demikian? Karena khawatir sepatu ini najis. Kalau kita pakai, misalkan kena najis bawahnya, pernah nincak teh ucing umpama, dah pada di masuk seueur ucing kan, maka ini tidak ikut bersama kita sholat. Nah, ini makanya dibuka, kaidah fikihnya dibuka, kemudian kita berdiri di atas. Gitu ya. Sudah bagus itu. Kami abimah kemarin teh pas ka Jogja teh kan dua ya, maghrib sareng isya 12 kan, angkat tabu seberapa, tabu 5 yang tabu 4 kan 12 itu ke Surabaya, itu di perjalanan. Mangga Pak. Iya, terus. Aduh, ini pada ditaraskan tuh Pak, ngartos tuh dugikan ka dia. Naon Pak Ji? Tadi yang dicontohkan akad niat pinjam itu, meminjam itu halal. Nah, kemudian tadi dicontohkan oleh Ustaz itu mengenai pinjam spidol. Nah, nanti kan itu wajib dikembalikan ya. Begitu dikembalikan, spidol itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya. Berarti kan isinya habis, bukan pinjam, harusnya kan minta batalin. Iya. Harus dengan minta cintanya. Iya. Kemudian termasuk juga dari pinjam mobil. Pinjam mobil itu ternyata kan masih ada bensinnya, begitu dikembalikan bensin kosong gitu. Iya. Nah, gimana itu hukumnya gitu kan? Baik. Nah, ini sepele kan Pak ya, terlihat sepele ya, tapi dalam agama itu dilarang Pak, haram hukumnya Pak. La doror wala diror ini. Sekarang saya tanya kepada orang yang meminjamkan, mudorot nggak? Wih, baret. Asalnya teh mulus Pak, begitu wih kena ibarat ki, biar. Itu kira-kira memudorotkan nggak? Memudorotkan Pak, itu pasti itu. Karena apa? Begitu balik dalam kondisi baret, pami aya nu teu ieu mah kan ya sudah, akhirnya diperbaiki kan. Dengan uang siapa memperbaiki itu? Ujung-ujungnya nambutkeun, nyatos nambutkeun. Ya kan, memperbaiki oke, ngabensinan oke. Kira-kira memudorotkan nggak? Kalau memudorotkan masuk atau berarti la doror kata Nabi. Harusnya bagaimana? Anu tadina henteu pul ge kedah nama eueuh kena pul. Da sebagai bentuk rasa terima kasih. Anu saya nama tadina barared eueuhkeun kinclong saya. Buat da mah selangkung saya tah. Iya eta. Ditambut karimun, kembalikan expander, wah mantap. Gitu. Itu seperti itu Pak. Memang ini sepele ya, sepele sekali. Kadang-kadang kita minjam tidak terasa ternyata sudah tidak fungsi. Nambut, dugikeun ternyata rusak. Nah, itu. Jadi dalam agama itu disebut la doror wala diror. Berarti dia termasuk kategori tadi Pak. Orang yang membuat dirinya manfaat tetapi mudarat bagi orang lain tadi, pengertian tadi, yang korupsi juga tadi ya. Jadi baginya bermanfaat, memang dia tidak perlu beli karena meminjam. Tapi masalahnya dikembalikan dalam kondisi sudah tidak berfungsi atau kenaon dikembalikan oge kan? Hanya sebatas formalitas saja kan kapungkur terus dikembalikan umpama. Jadi formalitas, padahal seharusnya kalau memang rusak ya harus diganti Pak. Kalau rusak dikembalikan, berarti dalam agama harus diganti akadnya, karena akadnya akad pinjam. Pinjam itu kita meminjam dalam kondisi warna hitam umpama, ya tong dikembalikan warna merah, dikembalikan lagi dalam bentuk hitam, kecuali orangnya minta. Kami misalkan ngembalikan ke warnana misalkan tong hidung deui nya, request gitu Pak, warnana ungu atau pink, nah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya tidak ada request seperti itu, ya berarti kembalikan ke bentuk asalnya dan dalam kondisi semula Pak itu, kondisi semula. Semula. Cuma misalnya yang meminjamkan udah tahu kondisinya teh kurang bagus gitu. Dipinjamkan. Pas baru beberapa jalan rusak. Dibaliknya harus
lagi kondisi mulus lagi. Ya, banyak. Nah itu parosan. Iya. Ya, atau kayak misalnya itu apa spidol gitu kan udah mau hampir habis kita pakai jalan dulu gitu habis, nah dibalikin lagi kondisinya baru gitu. Ya. Si yang ketempuhan untuk mau ya Pak. Nah, dalam agama Pak, dalam agama berarti akadnya ini justru jadi pahala. Ini kata Nabi begitu, la doror wala diror, itu supaya tidak memberatkan, memudaratkan ke orang lain. Begitu dikembalikan ke orang Pak, itu ternyata kita beli baru kan, yang tadinya enggak. Begitu dipakai sekali, lu nembek gitu tahu umpama seep gitu kan. Nah, maka terpaksa dibelikan baru, dan kemudian yang baru itulah yang diberikan kepada yang meminjamkan. Maka ini hukumnya justru jadi pahala. Jadi pahala bahkan itu. Mantap kami badai ayanu kitu mangga ka abi nambut mobil mangga Pak abi kembalikan ke abi destinator kan enggak expander upgrade dan gitu. Jadi memang dalam agama meminjam dan yang meminjamkan dan yang meminjam dan yang dipinjamkan itu semuanya bisa berbuah pahala apabila benar melakukan. Gitu ya. Kemudian apalagi contoh ya, contoh di al-musyaqqatu tajlibut taisir. Ini banyak sekali memang contohnya Pak. Misalkan nih kita dalam wudhu ya, dalam wudhu juga. Seandainya wudhu airnya lumayan banyak, maka dipersilahkan pakai air secukupnya. Tapi bagaimana kalau seandainya airnya terbatas, maka boleh kita menggunakan air 1 aqua ini. Bahkan ini juga tidak habis. Pernah saya contohkan ya? Nah, itu. Jadi jangan langsung ke tayamum, keliru Bapak. Kalau masih ada air, syarat tayamum tidak ada air sama sekali, atau ada air tapi untuk diminum berlebih nih saya contohkan ya. Ini dalam fikih penting ini. Pertama adalah wudhu. Ini tahapannya Pak. Syaratnya wudhu itu air. Sekarang airnya langka. Ini langka bukan tidak ada nih. Langka, baik. Pacaklik umpama, atau ada tapi untuk minum. Ini kalau kita pakai wudhu, wah orang sengsara. Maka kata Allah, la taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh dirimu sendiri. Pami misalkan orang peminum kumaha, bisa tewas umpama kan. Maka kalau ada air, meskipun kita bisa ini berwudhu dengan air ini, maka tidak bisa untuk berwudhu. Maka caranya adalah baru dengan tayamum. Jadi dengan debu itu ya, tayamum. Jadi syarat ini Pak, jangan ujuk-ujuk langsung ke tayamum. Keliru Bapak. Padahal air masih ada. Contoh, di pesawat. Meskipun diperbolehkan misalkan pakai debu, tapi sebaiknya ada runutan. Nih, ada 2 nih. Ini saya contoh. Ada 2 nih Pak. Kita bisa menggunakan 1 untuk wudhu, 1 untuk minum. Ini berarti syaratnya terpenuhi nih. Umpama kita di pesawat, itu jangan ujuk-ujuk langsung pakai tayamum, pakai ini. Karena apa? Debu yang digunakan itu suci atau enggak? Kecuali dipastikan debu dari rumah dibawa, ini pasti suci. Tapi yang di pesawat begini-begini, itu kira-kira debunya suci atau enggak? Siapa yang bisa memastikan itu suci? Enggak ada kan? Enggak ada. Maka sebaiknya ilmu ini dipakai. Ini bisa pakai spray, pernah saya contohkan. Pakai spray, dicemprot-semprot ke muka, kemudian ke tangan, ya kan? Nah, itu yang wajib-wajib saja. Yang wajib-wajib saja. Itu bisa, Pak. Bisa, sangat-sangat bisa. Kalau kita menguasai ilmunya, ternyata tidak sulit ibadah itu. Sangat-sangat mudah. Jadi ini. Termasuk ke orang tua kita yang sudah sepuh juga. Kadang-kadang kan kita langsung tayamum ya. Tayamum saja. Padahal jangan dulu tayamum, pakai ini dulu ilmunya. Jangan dulu pakai tayamum, Pak. Tayamum itu nanti terakhir. Seandainya misalkan orang tua kita sudah sepuh, mau sholat,
terus memang tidak boleh terkena air, umpama tidak boleh terkena air, ya sudah, mau tidak mau berarti tayamum pakai debu itu. Tapi kalau seandainya masih memungkinkan, jangan tayamum dulu, pakai air aja dulu. Semprot ke muka. Semprot yang wajib saja, Pak. Ada 4 rukun kan? Yang inti saja. Yang lain kan masa Bapak tayamum pada kumur-kumur? Kan mual pangintennya. Jadi tidak semua yang saat ini kita lakukan dengan air itu digunakan, dipakai, enggak. Ada yang sunnah. Ini tangan sunnah. Kumur-kumur sunnah. Istighraq, menghirup air ke hidung sunnah. Kemudian telinga sunnah. Yang lainnya wajib. Yang pertama adalah membasuh muka, wajah ya, dari batas ke batas ini sampai sini. Kemudian setelah itu tangan sampai sikut. Nah, sikut dilebihkan, jangan cuman sampai sikut. Di teorinya memang sampai sikut, tapi khawatir kata para ahli fikih jangan cuman di sini. Dilebihkan itu ya. Kemudian setelah itu apa? Rambut. Setelah itu kaki. Yang wajib saja, dan itu sah secara hukum fikih. Nah itu ya. Jadi untuk masalah masyaqqatu tajlibu taysir ini banyak sekali contohnya. Jangan langsung buru-buru kita mengatakan, oh ini ada tayamum, jangan. Kalau sudah paham, ada air enggak? Kalau ada air ya sudah, ini aja kita pakai bisa. Jadi medianya air, cuman ininya kayak tayamum yang wajib-wajib aja gitu. Iya, yang wajib-wajib aja. Gitu. Tidak perlu ada kumur-kumur. Sederhana kok Pak. Sederhananya paling berapa tetes gitu ya. Paling berapa tetes ini. Dan ini tidak perlu banyak-banyak. Maka ini yang kemudian Nabi katakan, bisa dibayangkan Pak. Berarti kondisi zaman Nabi dulu itu akan kita alami kemudian Pak. Di zaman kondisi Nabi pada saat itu dengan para sahabat susah air kan, susah air. Di Indonesia alhamdulillah seueur cai Pak, tapi nanti sewaktu-waktu kita mengalami air itu susah, paceklik cai Pak. Abi kapungkur di lembur timba saat sumur saat terus kamandi jet pump tuh ayaan, wah paceklik cai itu Pak, luar biasa. Maka itu jangan dulu-dulu tayamum, jangan buru-buru tayamum. Nanti kalau sudah diperkirakan betul-betul tidak ada air dalam 1-2 kilo kita sudah mencari, ya sudah berarti mau tidak mau. Gitu ya. Ya? Nah, eta Pak, eta justru abi mah terus terang hoyong apal ya secara pembahasan detail. Kenapa kok cenah punggungnya apanya di ayat? Emang ayah kan Pak debuan gitu. Kalau di mohon. posisinya kayak apa tapi mudah-mudahan tinggal di rombongan tinggal mohon. Tapi masalahnya debunya itu betul nggak suci. Makanya nanti kita harus paham betul Pak. Paham betul itu terkait dengan insya Allah Pak, nanti kita bahas seperti apa kaidah-kaidah tayamum yang barangkali jarang dibahas, termasuk ini gitu Pak. Jadi nggak bisa sembarangan Pak. Iya Pak, misalkan orang umpama tuh ayat cai, karena tadi sunuk-sunuk itu kan ayat Pak di luar itu terus kayaknya Al-Quran ayat terus gitu nggak gitu-gitu ke Al-Quran umpama boleh atau tidak? Apakah semua yang debu-debu yang menempel itu boleh kita jadikan alat tayamum? Coba betul atau tidak seperti itu? Itu ada kaidahnya Pak. Nggak semua debu. Tapi misalkan di jalan di gitu, di emperan gitu, boleh tidak? Lantai berdebu, boleh tidak dijadikan itu alat tayamum? Nggak sembarangan Pak, terus terang. Jadi pembahasan debu saja itu tidak cukup sampai situ. Ada lanjutannya. Debu yang seperti apa? Syarat-syaratnya yang memenuhi untuk tayamum. Ada syarat-syaratnya. Nggak semua debu. Wah iya ayah di tonggong teh umpama ayah debuan dijadikan tayamum. Kami di selangkangan ayah debuan kumaha? Saya pernah tayamum sekali di mobil seperti itu tadi sholat subuh. Pas mau sholat batal. Tapi saya nggak tayamumnya nggak ke mobil. Tas saya yang saya bawa. Tas pakaian. Jadi saya ke situ. Itu kira-kira gimana? Sekarang kali dalam
hidup perjalanan saya, ya. cuma sekali saya lakukan. Jadi nggak ke mobil. Soalnya saya mikir jok-jok itu kan kotor, debunya bekas pantat orang, Ya, betul. macam. Gitu. Betul. Jadi saya nggak berani menyentuh itu. Jadi ke tas yang saya bawa, gitu. Ada debunya. Emang tadi cucinya, Pak? Ada debu kayaknya. Saya lihatnya tayamum. Mau sholat sungguh dalam perjalanan. Siap. Jadi saya ke atas. Masalah ada debunya nggak tahu. Nah, itu. Jadi Bagus. gimana kira-kira itu? Iya. Kalau rasan si tas nate tadi cucinya, Pak ya. Mantap. Ya, kalau atas caranya. Betul, ini case real nih, Pak. Ini kasus real, Pak. Iya. Kita tidak tahu pami iya tahu pami HP apa ada debu apa ente. Ya kan? Pami misalkan tadi tas, yakin kayak debu. Ingat, Pak, di hukum tayamum itu ada debu. Nih, ini ada debu jelas nih. Ini bukan kayak begini kan? Ini apa nih? Ini maksudnya apa nih? Berarti ayah debunya jelas itu, Pak. Mantap di kita. Nah, begitu ini ada debu, ini jelas nih ada debu, jelas ada debu. Ini tempel, kemudian begini kan? Supaya apa? Tidak menempel terlalu banyak, hanya sebatas syarat saja. Iya mah debu lagi teka tingali kumaha tuh. Nah, lo dikieu-kieu naon? Ayo. Ayo, kapaham tuh ke Bapak ya. Nah, iya, syarat unggul. Ya, enggak bisa dong. Harus ada zatnya dong. Kalau begitu formalitas. Iya. Ayeuna Bapak misalkan bade wudu, teu aya caina kieu-kieu unggul. Hah? Ayo. Nya sami teu kasusna, Pak? Ya. Iya cai kedah aya zatna, mana caina? Iya caina katingali, kasentuh ku urang. Aya caina. Iya debuna mana? Teuing pokona mah ieu mah aya debuan becek urang. Asumsi berarti. Apa yang dilakukan? Nah, Mau sholat. ya makanya ini, Pak, ini ilmunya. Enggak semua dengan debu. Kalaupun memang betul mau dengan debu, kita harus pastikan kita bawa berarti. Bawa debunya. Kalau tidak ada, berarti ada yang lain kan. Nah, nanti di kondisi betul-betul kita tidak ada air, tidak apa, baru ini. Kalau tidak ada air. Pertanyaannya, adakah air minum pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Saya tidak bawa air. Ah, sekarang ada yang jual nggak? Di dalam mobil kan? Nggak ada ya. Sudah, berarti satu-satunya adalah dengan tayamum. Iya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Debu yang seperti apa? Hanya tinggal diperbaiki itunya aja kita, Pak. Insyaallah nanti ya. Karena kita pintas aja. Gitu. Ya. Mau megang itu kalau mobilnya dia. Iya, saya nggak bawa. Padahal bisa bola ayam. Sebelah ada kan? Ya ilmu itu kan belum nyampe. Jadi ilmu itu semua belum nyampe. Jadi yang apa saya lakukan seperti itu. Ya. Jadi pas mau sholat, aduh bah. Ya. Terus inisiatifnya ini tas. Dan berarti ada debunya mungkin, tapi bersih. Ya. Dan karena kita mau senderan-senderan yang itu udah Tidak memungkinkan, Pak ya. Jadi saya ke tas gitu, Ya. tas yang kita bawa. Karena si tas itu kan di dalam mobil kan susah, bukan di atas, kayak Ya, di depan dekat, kita ya. gitu kan. Jadi Yang patut diapresiasinya adalah Bapak mengerti itu dan tidak meninggalkan sholat. Dan insya Allah itu diterima, Pak. Karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk itu. Tapi terus terang, Pak, memang kita harus bahas nanti secara spesifik pembahasan tentang tayamum ini. Karena banyak sekali yang kurang pas di prakteknya. Menganggap semua debu itu boleh, enggak, padahal enggak semua debu, Pak. Itu ya. Ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Sedikit, Pak Ustaz. Ya, mangga, Pak Haji. Jadi kadang-kadang pada was-was, konsen, tapi tidak sering. Akhirnya kami takbir lagi. Mata tidak sering. Takbir lagi, Pak Haji ya. Takbir lagi. Ya. Berarti sebelum sholat. Bila mulai sholat, tidak konsen, puasa karena setelah lima. Mohon. Ya.
Ya diperbolehkan mengulang ya, apabila memang tidak yakin. Karena memang sholat itu mesti ada keyakinan dalam hati. Jadi memang justru dianjurkannya diulang. Tetapi tidak sering. Karena kalau disering masuk ke kategori was-was. Kalau kategori was-was berarti satu-satunya jalan adalah tetap dilakukan meskipun was-was. Karena itu bagian dari setan. Was-wasil khannas. Di surat An-Nas itu kenapa? Karena setanlah yang meniupkan rasa was-was itu ke hati manusia. Tadi nama yakin orang teh Pak, yakin orang teh balik ke masjid. Begitu ayah hujan tah. Mulai tah was-was, ieu orang gering kalau hujanan nih gering moal Pak. Mulai was-was. Sama seperti Allahu Akbar. Itu orang sholat dohor apa asar tadi teh? Isya apa maghrib teh? Tiba-tiba ngahulang orang teh Pak. Maka sebaiknya diulang justru. Dalam fikih sebaiknya diulang. Bagaimana kalau tentang rokaat? Ya kan? Ini juga sama kan? Itu orang tos tilu apa kena dua? Tilu apa kena dua? Maka ambil yang paling kecil. Tidak mengulang sholat kan? Kecuali niat. Ini ambil yang paling kecil. Ini ambil yang paling kecil. Gitu ya, nilai yang paling kecil kalau rokaat. Jadi tengulang. Bagaimana kalau seandainya tentang niat itu wajib diulang. Itu orang niat sholat maghrib apa isya atau maghrib diulang berarti itu tidak boleh kalau berhubungan dengan niat. Tapi kalau berhubungan dengan rokaat cukup diambil yang paling kecil. 2 apa 1? 1 berarti. 3 apa 2? 2. 4 atau 3? 3 berarti diambil. Nah, kalau seandainya betul Pak, betul. Iya orang teh tos Fatihah encan, maka bismillah lagi. Bismillah lagi Pak. Contoh misalkan begini, ini contoh juga. Di wudu atau sholat sama? Iya Bapak ya, wudu. Begitu wudu, Bapak pas aya muteh di ngawasuh panangan ya Pak. Iya teh tos ngawasuh rarahican ya. Ngawasuh rarahican, maka dikembalikan ke rukun yang dilupakan. Berarti membasuh kembali muka. Dikembalikan ke yang dilupakan, Pak. Meskipun sebetulnya sudah. Ternyata pas begitu beres abdas, orang teh nambah emot apa? Oh, tadi teh entos. Umpama gitu. Tidak masalah, justru seharusnya dikembalikan ke rukun yang kita lupakan. Termasuk juga Fatihah. Begitu beres ruku, orang misalkan ruku, Pak. Emot dah, ya, Fatihah encan. Ya, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu, Pak. Caranya begitu. Dikembalikan ke rukun yang kita lupakan. Entong diulang sholat nantong. Gitu. Nggak dibatalin. Atau naik Al-Fatihah lagi, Bismillah lagi. Atau pada saat kita sujud lupa, langsung ruku, langsung sujud pas mau ruku langsung sujud. Kan sok anu gitunya. Misalkan begini, Allah harusnya ruku nih, tapi langsung sujud. Begitu kita duduk begini, emot apa? Tadi itu can ruku, kita langsung sujud. Maka balik lagi ke ruku, Allahu Akbar lagi begini. Caranya begitu dalam fikih. Maka ini Pak, 5 landasan besar fikih ini nanti turunannya banyak sekali di fikih. Secara garis besar ada 5 ini. Saya ulang ya. Pertama adalah la dharar wa la dirar, itu tidak memudaratkan orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian al-adatu muhakkamah, kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi hukum. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir, yaitu di mana adanya kesulitan lalu kemudian adanya kemudahan. Di antaranya ada jamak, ada qasar, tadinya sholat berdiri diperbolehkan duduk segala macam. Kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Pada saat keyakinan pertama sudah yakin, lalu kemudian ada muncul keraguan berikutnya, maka tidak membatalkan keyakinan awal. Yang terakhir adalah setiap pekerjaan yang kita lakukan, niatnya benar bisa berpahala, niatnya jelek bisa berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.